Pemerintah berencana menertibkan sejumlah organisasi kemasyarakatan atau ormas berbasis agama yang ideologinya bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi negara. Setiap ormas harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang telah disepakati, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan atau ormas. Pemerintah akan segera menertibkan keberadaan organisasi kemasyarakatan atau ormas di Indonesia. Dari penertiban itu diharapkan ormas yang berada di Indonesia sejalan dengan nilai Pancasila dan tidak mengganggu stabilitas pemerintahan. Pemerintah juga telah menerbitkan peraturan pemerintah atau PP terbaru yang mengatur tentang organisasi kemasyarakatan atau ormas. PP bernomor 58 tahun 2016 merupakan tindak lanjut atas amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang ormas. Dengan keluarnya aturan itu, pemerintah akan berhati-hati memberikan payung hukum pendirian organisasi kemasyarakatan di Indonesia. Itu dilakukan untuk mencegah munculnya ormas yang bertentangan dengan nilai Pancasila maupun kebijakan pemerintah. Hati-hati karena apa? Karena jangan sampai ya kita mengizinkan atau memberikan satu kesempatan lewat payung hukum ya, ormas-ormas yang nyata-nyata memang bertentangan dengan Pancasila. Ormas-ormas yang nyata-nyata memang tidak sejalan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka merefleksikan representasi rakyat ini ke depan. Data Kemendagri menyebut terdapat 254.633 ormas yang terdaftar. Di luar itu ada 2.000 ormas di tingkat provinsi, 1.807 di tingkat kabupaten kota madya, 62 di Kementerian Luar Negeri, dan 250.000 ormas di Kementerian Hukum dan HAM. Jumlah sebanyak itu belum menghitung ribuan perkumpulan dan serikat yang tidak terdaftar. Banyaknya ormas yang terdaftar membuat pemerintah perlu mengambil langkah tegas agar setiap ormas tidak menyimpang dari aturan yang ada. Sejauh ini, ide penertiban ormas tidak bisa dilepaskan dari peristiwa bentrok dua organisasi massa. Massa FPI yang datang memberikan dukungan terhadap Rizik Syihab yang sedang diperiksa di Polda Jabar terlibat ketegangan dengan massa Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia atau GMBI. Akibatnya banyak kendaraan rusak. Terus terang saja, di sini semua mobil rusak. Semua mobil rusak, ada puluhan mobil rusak, motor rusak. Sementara yang di sana, mobil-mobil mereka aman karena tidak boleh ada yang rusak sedikit pun juga. Jadi siapapun juga yang merusak berhadapan dengan alat negara. Karena saya akan melindungi siapapun juga. Esoknya giliran massa FPI menyerang markas GMBI di Ciampea, Bogor. Markas itu pun dibakar. Polisi kemudian segera menangani hingga kerusuhan tidak meluas. 4 hari kemudian, 17 Januari 2017, GMBI melakukan unjuk rasa di DPRD Bandung. Mereka mengajukan agenda pembubaran FPI karena ormas Islam itu dianggap sebagai kelompok yang menjadi pemecah belah bangsa. Sementara itu di hari yang sama, unjuk rasa Front Pembela Islam di Mabes Polri berakhir damai. Massa membubarkan diri setelah berdialog dengan polisi. Dalam aksinya, massa menuntut Kapolri mencopot Kapolda Jawa Barat. Selain itu, FPI juga protes penanganan pasca pemeriksaan Rizik Syihab beberapa waktu lalu. Namun kalau dikelompokkan, aspirasi mereka adalah sebagai berikut. Yang pertama, agar polisian, khususnya di wilayah Jawa Barat, jangan ada lagi pembiaran terhadap indikasi-indikasi adanya ormas yang melakukan tindakan anarkis. Ini berkaitan dengan diduga ormas GMBI melakukan upaya pelanggaran hukum, tapi diduga dibiarkan oleh petugas. Negara juga tidak akan tinggal diam terhadap pihak-pihak yang akan mengganggu stabilitas keamanan. Termasuk mereka-mereka yang memanfaatkan fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI untuk kepentingan tertentu.
Belakangan ada fatwa yang menimbulkan gejolak stabilitas keamanan karena ditafsirkan secara sepihak oleh kelompok tertentu. Jadi jangan sampai, mohon maaf, mungkin sekali lagi kita sangat menghormati lembaga Majelis Ulama Indonesia, tapi kita juga tidak menghendaki kalau ada pihak-pihak tertentu yang kemudian memanfaatkan lembaga yang sangat kita hormati ini, kemudian mengeluarkan fatwa yang dapat membahayakan bagi kebinekaan kita. Di alam demokrasi seperti saat ini, pembubaran ormas bukanlah perkara mudah. Jika alasan pembubaran adalah karena ideologi ormas yang bersangkutan, semestinya sejak awal pemerintah tak memberi izin berdirinya ormas tersebut. Kondisi itu membuat pembubaran ormas tanpa dasar menjadi sulit. Pembubaran ormas hanya dapat dilakukan jika ditemukan hal yang menyimpang sesuai aturan undang-undang. Sudah kami sampaikan ya bahwa tahapan itu panjang. Kami harus memberikan peringatan kalau memang ormas ini mengingkari Pancasila dulu prinsip. Yang menentang Pancasila itu kita berikan peringatan. Nah, kalau ada ormas yang melanggar hukum, kan bukan ormasnya, tokohnya. Karena ormas itu ada yang ormas secara nasional. Kalau yang berbuat itu hanya lingkup segelintir anggota ormas di Jakarta, kan nggak bisa digeneralisir ini ormas secara nasional. Belakangan beberapa ormas dianggap melanggar lantaran melakukan tindak anarkistis, intoleran, memaksakan kehendak, hingga secara terang-terangan anti Pancasila. Padahal semua aturan secara tegas termaktub dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pada pasal 59(2) disebutkan, ormas dilarang melakukan tindak permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau antar golongan, menistakan salah satu agama, mengancam kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial, atau mengambil alih kegiatan yang semestinya menjadi tugas penegak hukum. Kesulitan pemerintah menindak ormas yang nakal diduga karena aturan mengenai prosesnya terlalu ruwet dan bertele-tele. Berbeda ketika masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang organisasi massa. Peraturan yang terbit pasca reformasi itu terdiri dari serangkaian tahap yang mesti ditempuh pemerintah untuk membubarkan ormas-ormas pelanggar. Jika ada fakta sebuah ormas telah melanggar ketentuan, pemerintah tidak boleh melakukan tindakan selain memberinya surat teguran. Tidak cukup sekali, tapi dalam pasal 62 diatur bahwa peringatan tertulis terdiri sampai 3 kali dengan masa berlaku paling lama 30 hari. Apabila teguran terakhir tidak diindahkan, pemerintah menindaklanjutinya dengan menghentikan bantuan dan melarang kegiatan selama 6 bulan. Itu pun dengan syarat, jika pemerintah tengah berhadapan dengan ormas tingkat nasional, maka wajib terlebih dahulu meminta pertimbangan dari Mahkamah Agung. Pemerintah bisa saja berlanjut ke tahap pencabutan status Badan Hukum Ormas alias membubarkannya. Itu bisa dilakukan jika setelah 14 hari pengajuan pertimbangan tetapi tak juga mendapat tanggapan dari Mahkamah Agung, sementara fakta di lapangan, ormas itu masih melakukan pelanggaran yang sama. Selanjutnya sesuai pasal 68 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, secara terang-terangan disebutkan bahwa pembubaran bisa dilakukan dengan syarat mendapat izin dari pengadilan. Panjang dan ketatnya syarat bagi pemerintah dalam membubarkan ormas nakal lantaran demi menjaga kebebasan berserikat dan berkumpul bagi masyarakat sebagaimana amanat pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Selama ini ormas-ormas yang melanggar hanya bisa dihukum secara perseorangan. Jika anarkistis, oknumnya harus diganjar pakai KUHP. Namun tidak bisa menghukum ormasnya. Menyadari hal itu, pemerintah mengajukan revisi Undang-Undang Ormas kepada Parlemen dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas 2017. Langkah itu akan ditempuh setelah pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Parpol, dan Undang-Undang MD3 rampung.
Sudah banyak, hanya sekarang bukan berarti kita membuat aturan yang sekarang kita buat aturannya lebih lengkap, lebih baik. Harus ada izin menteri dulu, rekomendasi menteri luar negeri. Revisi Undang-Undang Ormas menjadi langkah cukup baik yang diambil pemerintah. Hal itu dinilai bisa mengimbangi antara tuntutan pembubaran ormas-ormas bermasalah sekaligus menimbang hak, kebebasan, dan berserikat. Pembubaran ormas juga bisa dilakukan jika ada bukti nyata bahwa secara masif, terstruktur, dan sistematis mereka hendak merongrong kekuasaan pemerintah atau mengganti ideologi negara melalui cara-cara yang tidak dibenarkan dalam tata atau aturan demokrasi, sehingga mengganggu stabilitas pemerintahan.